Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan atau hakikat sesuatu, seperti apa yang ada dan bagaimana itu dapat diklasifikasikan. Contohnya membahas apakah waktu itu sesuatu yang nyata atau hanya konsep. Yang kedua adalah aksiden. Aksiden adalah sifat atau ciri yang dapat berubah tanpa mengubah esensi dari sesuatu. Contohnya, warna daun yang berubah di musim gugur, tapi tetap esensinya adalah daun. Yang ketiga adalah esensi. Esensi adalah sifat dasar yang membuat sesuatu menjadi seperti itu, yang tidak bisa dihilangkan tanpa mengubah hakikatnya. Contohnya, esensi segitiga adalah memiliki 3 sisi, tanpa itu tidak bisa disebut segitiga. Yang keempat adalah materialisme. Materialisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu yang ada adalah material atau fisik. Contohnya, menganggap pikiran hanyalah hasil dari aktivitas otak yang bersifat fisik. Yang kelima adalah idealisme. Idealisme adalah pandangan bahwa kenyataan sejati adalah mental atau non-fisik. Contohnya berpikir bahwa dunia adalah refleksi dari pikiran kita, seperti dalam filsafat Plato. Yang keenam adalah dualisme. Dualisme adalah pandangan bahwa kenyataan terdiri dari 2 jenis substansi, yakni fisik dan non-fisik, atau jiwa atau roh. Contohnya keyakinan bahwa tubuh adalah fisik, sedangkan jiwa adalah non-fisik, dan keduanya terpisah. Yang ketujuh adalah monisme. Monisme adalah pandangan bahwa hanya ada satu jenis substansi di alam semesta. Contohnya menganggap bahwa segala sesuatu adalah bentuk energi, baik pikiran maupun materi. Yang ke-8 adalah realitas fisik. Realitas fisik adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan atau diukur oleh panca indera dan alat ilmiah. Contohnya, batu, air, dan udara. Realitas metafisik adalah realitas yang berada di luar jangkauan pengamatan fisik dan tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya, konsep Tuhan atau jiwa manusia. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, termasuk nilai estetis, etis, dan spiritual. Contohnya mempelajari mengapa kejujuran dianggap bernilai dalam masyarakat. Yang kedua adalah nilai moral, standar yang membedakan antara benar dan salah dalam perilaku seseorang. Contohnya kejujuran dianggap sebagai nilai moral yang penting dalam pergaulan. Ketiga adalah nilai estetis, nilai yang terkait dengan keindahan dan pengalaman estetika. Contohnya sebuah lukisan dianggap indah karena harmoni warna dan komposisi visualnya. Yang keempat, etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Contohnya etika profesi yang mengatur perilaku seorang dokter dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima adalah etika normatif. Studi tentang prinsip-prinsip umum untuk menentukan tindakan yang benar atau salah. Contohnya prinsip jangan mencuri sebagai pedoman umum dalam bertindak. Yang keenam adalah etika terapan. Etika terapan adalah etika untuk menyelesaikan masalah spesifik dalam kehidupan nyata. Contohnya diskusi etis tentang eutanasia dalam konteks kesehatan. Yang ketujuh adalah metaetika. Metaetika adalah studi tentang sifat, dasar, dan arti dari konsep-konsep etika, seperti kebaikan dan kewajiban. Contohnya pertanyaan apakah baik itu bersifat objektif atau hanya opini pribadi. Utilitarianisme adalah teori etika yang menilai kebenaran tindakan berdasarkan dampak yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Contohnya mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kesehatan terbatas pada area yang paling membutuhkan.
Deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan kewajiban atau aturan tertentu, terlepas dari konsekuensinya. Contohnya selalu berkata jujur, meskipun mungkin menyebabkan masalah bagi diri sendiri. Kebajikan. Kebajikan adalah sifat baik atau moral yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Contohnya sifat sabar dalam menghadapi tantangan dianggap sebagai kebajikan. Yang ke-11 adalah estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari keindahan dan seni serta pengalaman yang terkait dengannya. Contohnya analisis tentang mengapa sebuah patung dianggap indah dalam konteks budaya tertentu. Yang ke-12, subjektivisme estetika. Pandangan bahwa keindahan bergantung pada persepsi individu sehingga bersifat relatif. Contohnya seseorang mungkin menganggap warna-warna cerah dalam lukisan sangat indah, sedangkan yang lain merasa terlalu mencolok. Yang ke-13, objektivisme estetika adalah pandangan bahwa keindahan memiliki standar yang independen dari persepsi individu. Contohnya keindahan simetri dianggap universal dalam banyak budaya, terlepas dari pendapat pribadi. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar dan valid. Contohnya logika digunakan untuk menganalisis argumen agar tidak mengandung kekeliruan. Yang kedua adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses menarik kesimpulan khusus dari premis umum yang sudah diketahui benar. Contohnya semua manusia fana, Socrates adalah manusia, jadi Socrates adalah fana. Yang ketiga adalah penalaran induktif, adalah proses menarik kesimpulan umum dari sejumlah fakta atau observasi khusus. Contohnya, jika setiap burung yang diamati bisa terbang, maka disimpulkan bahwa semua burung bisa terbang, walau tidak selalu benar. Yang keempat adalah premis. Premis adalah pernyataan dasar dalam argumen yang mendukung kesimpulan. Contohnya, semua mahasiswa harus belajar. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil atau pernyataan akhir yang ditarik dalam premis-premis. Contohnya, oleh karena itu, Andi yang mahasiswa harus belajar. Yang keenam adalah validitas. Validitas adalah suatu argumen dikatakan valid jika struktur logikanya benar, meski kesimpulannya mungkin tidak benar. Contohnya, jika premis-premis benar, maka kesimpulannya juga benar dalam argumen valid. Yang ketujuh, kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau realitas. Contohnya, pernyataan matahari terbit di timur adalah benar. Yang kedelapan adalah ad hominem, kekeliruan dengan menyerang karakter lawan, bukan argumennya. Contohnya, pendapat Anda salah karena Anda tidak berpendidikan tinggi. Yang kesembilan adalah strawman argumen, mengubah atau membesar-besarkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya, dia menentang kebijakan baru, berarti dia tidak peduli pada kemajuan negara. Yang ke-10 adalah false dichotomy, kekeliruan dengan menyajikan dua pilihan saja, padahal ada opsi lain. Contohnya, Anda harus mendukung kebijakan ini, atau Anda tidak peduli pada rakyat. Yang ke-11 adalah circular reasoning, argumen yang berputar-putar dengan kesimpulan yang diulang sebagai premis. Contohnya, dia bisa dipercayakan karena dia adalah orang yang jujur. Yang ke-12 adalah silogisme, bentuk penalaran deduktif dengan dua premis dan satu kesimpulan. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup butuh air, jadi semua manusia butuh air. Yang ke-13 adalah logika predikat, cabang logika yang melibatkan kuantor dan predikat untuk menyatakan hubungan antara objek. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup dinyatakan dengan simbol kuantifikasi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, sumber, dan batas-batasnya. Contohnya, epistemologi bertanya apa yang membuat kita yakin bahwa sesuatu itu benar. Yang kedua adalah pengetahuan, pemahaman atau informasi yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman, atau pemikiran. Contohnya, pengetahuan bahwa bumi itu bulat. Yang ketiga, kebenaran, keadaan sesuai dengan realitas atau fakta. Contohnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah adalah kebenaran.
Yang keempat adalah justifikasi. Bukti atau alasan yang mendukung suatu keyakinan atau klaim, contohnya penelitian ilmiah sebagai justifikasi bahwa vaksin aman. Yang kelima adalah skeptisisme, adalah sikap meragukan atau mempertanyakan validitas pengetahuan. Contohnya skeptisisme terhadap teori yang belum terbukti secara ilmiah. Yang keenam adalah rasionalisme, pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Contohnya menyimpulkan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 melalui logika tanpa perlu observasi. Yang ketujuh, empirisme, pandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera, contohnya mengetahui bahwa api panas melalui pengalaman langsung. Yang kedelapan adalah a priori, pengetahuan yang bisa diperoleh tanpa pengalaman, melalui logika atau definisi. Contohnya semua ibu adalah wanita, adalah pernyataan yang benar a priori. Yang kesembilan, a posteriori, pengetahuan yang diperoleh setelah pengalaman atau observasi. Contohnya bunga ini harum adalah pengetahuan a posteriori karena didapat dari indera penciuman. Yang ke-10 adalah pengetahuan objektif, pengetahuan yang berlaku umum dan tidak bergantung pada sudut pandang pribadi. Contohnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius adalah pengetahuan objektif. Yang ke-11, pengetahuan subjektif, pengetahuan yang dipengaruhi oleh pandangan atau perasaan pribadi. Contohnya buku ini menarik adalah pengetahuan subjektif, bergantung pada preferensi pembaca.